kasih Tuhan Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buat kami mengerti Tuhan, betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajar kami menyadarinya ya Bapa. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Berikan kami, haleluya, bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajar kami untuk terus mengenal-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami melalui renungan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 September 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kepuasan sejati. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 4 ayat 4-13, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yehezkiel 14 sampai Yehezkiel 16. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perenungan pada hari ini, di zaman modern yang penuh tawaran, kemewahan, hiburan, kenyamanan, dan pencapaian pribadi, banyak orang terjebak dalam pencarian tanpa akhir dan kepuasan. Tapi ironisnya, semakin banyak yang didapat, semakin kosong hati manusia. Kepuasan palsu dunia bersifat sesat. Bahkan setelah mendapat apa yang diinginkan, sering muncul perasaan ingin lebih. Inilah tanda bahwa jiwa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kekal, dan lebih sejati. Surat Filipi adalah salah satu surat Paulus yang paling pribadi dan penuh sukacita, ditulis saat ia sedang dipenjara. Meskipun dalam penderitaan fisik dan batasan luar, Paulus berbicara tentang sukacita, damai, dan kepuasan yang tak tergoncangkan. Pasal 4 berbicara tentang hidup dalam sukacita,
dalam ayat yang keempat. Tidak khawatir, melainkan berserah kepada Allah dalam ayat 6-7. Pikiran yang tertuju pada yang mulia dalam ayat yang ke-8. Hidup dalam kepuasan sejati dalam ayat 11-13. Paulus menegaskan bahwa kepuasan yang sejati bukan soal keadaan, melainkan soal hubungan yang dalam dengan Kristus. Apa makna kepuasan sejati dari perspektif Filipi 4 ayat 12? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kata Yunani untuk cukup atau puas adalah autarkes, yang artinya merasa cukup dan tidak tergantung pada keadaan luar. Paulus tidak menyangkal bahwa ia pernah kenyang dan lapar, kaya dan miskin. Tetapi ia menemukan rahasia yang tidak banyak orang temukan. Sumber sukacitanya tidak berasal dari luar dirinya, tetapi dari Kristus yang hidup di dalamnya. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepuasan sejati adalah hasil dari ketergantungan total pada Kristus, bukan keadaan luar. Manusia lama selalu mencari kepuasan di luar Tuhan, seperti materi, pengakuan, status sosial, kesenangan, kendali, dan kuasa. Tetapi manusia baru yang diperbaharui dalam Kristus menyadari bahwa dunia ini fana. Dalam 1 Yohanes 2:17, harta sejati tidak bisa dicuri atau dirusak. Dalam Matius 6 ayat 19-21. Kepuasan bukan soal memiliki, tapi soal menjadi milik Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, tinggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang hidup sebagai manusia baru tidak lagi diperbudak oleh haus akan dunia, karena ia telah menemukan sumber air hidup yang memuaskan, yaitu Kristus sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Perbandingan kepuasan dunia versus kepuasan dalam Kristus. Yang pertama, kepuasan dunia. Sementara cepat berlalu, mengandalkan hal di luar, yaitu uang, benda, dan pujian, selalu membuat ingin lebih, bergantung pada keberhasilan, membandingkan diri, dan melelahkan dan membuat cemas. Dalam kepuasan di dalam Kristus, yang pertama ada kekekalan dan bertumbuh. Yang kedua mengandalkan hal di dalam, yaitu iman dan kasih karunia. Yang ketiga membuat hati tenang dan penuh syukur. Yang keempat berdasarkan identitas sebagai anak Allah. Lalu yang kelima merasa cukup dalam Kristus. Dan terakhir menguatkan dan membawa damai. Refleksi kita pada hari ini, kepuasan sejati adalah tanda bahwa manusia lama telah dikalahkan dan manusia baru telah hidup dalam Kristus. Kristus adalah kepuasan sejati. Aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Kata-kata ini bukan berasal dari orang yang hidup dalam kemewahan, tapi dari seseorang yang telah dimerdekakan dari berhala dunia dan menemukan sumber hidup sejatinya, yaitu Kristus. Jika hari ini engkau gelisah, haus akan makna, terjebak dalam pencapaian, atau takut kehilangan, kembalilah kepada Sang Sumber. Di sana, di dalam kasih Allah, ada kepuasan yang sejati dan tak tergoyahkan. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa, bahwa kami tahu dan kami percaya ya Bapa, Kristus adalah kepuasan sejati kami ya Bapa. Kami tahu apa itu kelimpahan dan kami tahu apa itu kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan segala kegelisahan, segala apapun yang menjebak kami dalam dunia ini ya Bapa, hanya Engkaulah yang jawaban bagi setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.